Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah bersama salah satu ibu yang sudah mengajar. Mohon maaf ibu telah berkesempatan untuk mewawancara ibu pada saat ini. Boleh perkenalan dulu bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Dewi. Saya bertempat tinggal di Bogor. Langsung aja bu ya, nomor 1. Apa sih yang menjadi perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013? Kalau KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi di KTSP itu ada beberapa aspek. Hanya ada misalnya SK, standar kompetensi, KD, kompetensi dasar, dan indikator. Dan KTSP itu hanya menilai pengetahuan saja, beda dengan keterampilan. Sedangkan kalau K13 yang terdapatnya KI, kompetensi inti, KD, sedangkan indikator itu ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Nah, terus untuk kurikulum 2013 itu mencakup 4 hal. Pertama KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 tentang apa? Sosial misalnya. Tentang itu KI2 ya, KI2 sosial, KI1 tentang yang menyangkut dengan keagamaan ya, KI3 pengetahuan, dan KI4 itu keterampilan. Ibu sudah lama mengajar. Adakah guru Indonesia yang pembelajarannya mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Saya rasa semua guru mengajar dengan K13 ya untuk saat ini, karena memang sampai saat ini yang digunakan adalah kurikulum 13. Berarti KTSP sudah tidak digunakan lagi? Iya. Kalau hasil pembelajaran KTSP, hasilnya dapat diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Bisa. Cuman hanya ke KI3-nya saja, ke pengetahuannya saja. Kan kalau KTSP kan dia per mata pelajaran ya. Sedangkan kurikulum itu per tema dan sudah mencakup pelajaran-pelajaran tersebut. Dapatkah menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 2013 atau K13 dan apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 2013? Kalau masalah mungkin yang pertama kan kita sudah kurikulum 13 itu per tema ya. Biasanya permasalahannya itu dalam isi materi. Jadi kalau dulu KTSP itu kan per mata pelajaran lebih rinci pembelajarannya atau materinya, sedangkan di K13 itu cenderung hanya sederhana pembelajarannya atau materinya sedikit gitu. Juga kalau untuk siswa mungkin terlalu banyak ya, satu tema itu bisa satu bulan pembelajarannya. Sedangkan kelebihannya kalau K13 itu kelebihannya jadi tidak ada siswa yang tidak naik semua. Dalam pelaksanaan kurikulum K13 di sekolah tentunya ada program untuk mendukung PPK, penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria khusus untuk menentukannya? Kalau di sekolah yang saya ajar, itu pendalaman karakter itu biasanya dilakukan setelah pelaksanaan sholat duha. Nah itu bisa dengan cerita Nabi atau kisah-kisah teladan dan sebagainya. Dan untuk kriteria khususnya lebih kepada akhlak sih sebetulnya. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti afektif, kognitif, dan psikomotor? Ada. Jadi dimulai dari misalnya ada salah satu guru yang ditunjuk dari berbagai sekolah, dikumpulkan dalam satu tempat untuk pelatihan tersebut.
Nah, dia diberikan pelatihan dan setelah selesai ada penyebutnya itu IN ya, instruktur nasional. Nah, setelah itu baru yang IN itu mengajarkan kembali kepada guru-guru yang ada di kabupaten, kecamatan atau sebagainya seperti itu. Ada. Bagaimana proses pembelajaran K13 selama pandemi? Apakah ada hambatan Ibu dalam aplikasinya? Ya, untuk selama pandemi ini sebetulnya kurikulum 2012 masih dipakai, hanya mungkin lebih tepatnya tidak seperti biasanya sebelum pandemi. Kan sekarang juga disebut dengan Merdeka Belajar ya. Maksudnya kurikulumnya tetap 2013, tetapi dalam pemilihan materi atau KD itu lebih disederhanakan atau dipilih-pilih mana yang sekiranya sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi ke aplikasinya ke Merdeka Belajar ya. Ya. Nah, satu lagi ya Bu, menurut Ibu dalam penyusunan RPP lebih mudah mana antara KTSP dan K13? Boleh dijelaskan? Kalau menurut saya lebih mudah K13 sih. K13 maaf. Lebih mudah KTSP. Iya. Kalau dilihat dari isi ya, kalau KTSP kan paling beberapa satu hari itu kita paling berapa lembar, 3 lembar. Tapi kalau K13 satu kali pembelajaran itu bisa sampai 7 atau 8 lembar. Belum kalau seminggu ya, bayangkan saja tebal banget. Terus untuk yang lainnya, jadi kalau KTSP jadi lebih apa ya, lebih mudah saja, tidak ribet seperti K13. Walaupun memang K13 itu kita tinggal memindahkan dari buku guru ya, dari koleksi guru. Tapi memang terkadang karena saking banyaknya jadi lumayan ribet. Cukup sekian ya Bu penjelasannya, terima kasih. Nah, sekian penjelasan mengenai wawancara tentang perkembangan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Sekian, terima kasih. Wawancara dari saya bersama salah satu guru pengajar di salah satu sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.